Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas pertanyaan Sobat KPR tentang ada nggak sih maksimal bunga KPR? Nah, oke, ini pertanyaan yang saya sangat suka sekali karena ditanyakan dengan begitu kritis karena memang untuk mengantisipasi ke depannya seandainya ketemu dengan bunga floating dan ini maksimalnya seperti apa sih supaya saya udah bisa jaga-jaga nih dari awal. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah terkait dengan berapa sih angka maksimalnya gitu. Nah, kita coba ngelihat sedikit ya ke masa lalu gitu. Kalau kita coba tarik satu periode yang cukup panjang, yaitu dari sekitar tahun 2008 gitu sampai dengan tahun 2022, ini berarti udah sekitar 14-15 tahun. Ini kita akan bisa lihat kondisi fluktuasi bunga KPR ini seperti apa. Utamanya saya mau tekankan lebih ke arah bunga floating, yaitu bunga yang nantinya yang kata banyak orang bunga ini tergantung dari keadaan pasar gitu. Padahal sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi bunga floating ini sebenarnya bisa dikatakan lebih ke arah biaya dana dari bank tersebut. Biaya dana ini bicara soal tabungan, deposito maupun giro yang dikumpulin sama bank tersebut. Nah, ini rata-rata biayanya, bunga yang harus dibayarkan bank ini berapa, dan ada beberapa komponen lain terkait dengan penentuan biaya bunga kredit, di mana komponen yang tentunya akan berpengaruh juga adalah komponen berapa besar margin keuntungan yang mau didapatkan oleh bank tersebut. Jadi, kalau kita berkaca dari periode yang tadi cukup panjang ya, dari 2008 sampai 2022 ini saya boleh cerita bahwa kondisinya di tahun 2008 sampai sekitar 2009 itu bunga floating itu sempat ada di kisaran sekitar 16-20%. Tapi ini khusus buat top banks ya, buat bank yang besar gitu. Kalau bank yang lebih kecil ya bisa jadi bunganya lebih tinggi. Gitu. Sedangkan untuk periode beberapa tahun belakangan ini, yaitu dari kisaran tahun 2018 hingga 2022 ini, ada bunga floating yang ada di pasaran itu buat top banks, buat bank-bank besar, itu adanya di kisaran sekitar 11% sampai 14%. Nah, tapi bagaimana Pak? Ini saya kok bisa dapat bunga floating yang 7% atau yang 8%? Nah, itu berarti Anda beruntung. Anda dapat di bunga floating yang dibatasi dengan namanya bunga cap, yaitu dibatasi maksimal floatingnya di berapa. Nah, ini adalah variasi bunga yang ditawarkan oleh bank. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk lihat video-video lain terkait dengan bunga KPR ini seperti apa yang ada di channel kami, supaya teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih menyeluruh. Nah, lebih lanjut terkait dengan penentuan bunganya sendiri. Apakah top banks yang tadi saya bilang, bank besar, ini bisa berbeda dengan bank kecil? Saya hanya akan kasih satu contoh sederhana saja. Ya, misalnya kayak BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Ini ada beberapa BPR yang sebenarnya bisa jualan KPR. Dan ada beberapa BPR yang bisa jualan KPR dengan bunga yang nggak terlalu mahal, yaitu di kisaran 10 sampai belasan persen. Tapi ada juga beberapa BPR yang dia jualan KPR-nya mau nggak mau mesti mahal, yaitu bunganya bisa di kisaran sekitar 20 sampai 30%. Jadi, balik lagi. Ini semua banknya masing-masing bisa menjual KPR seperti apa. Ini sepenuhnya tergantung dari besaran nominal bunga, biaya bunga yang jadi modalnya mereka. Yaitu tadi, dari 3 produk tadi. Tabungan, giro, dan deposito yang dikumpulkan oleh mereka, itu biayanya berapa? Itu bisa dibilang sebagai biaya modal dasarnya mereka. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapetin insight yang berarti, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu dan bisa menambah insight terkait dengan kalau saya mau ngambil KPR nih, baiknya seperti apa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!